masih relatif terkendali di negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Tapi tidak bakal terus demikian, kata analis, bila krisis Ukraina memburuk. Asia will not be directly affected by the war in Europe, but we will feel the secondary shocks because of the higher energy prices, especially in natural gas. Natural gas prices already double in Europe, and this will translate into higher gas prices and oil prices, and then the increase in energy prices will work through the supply chain. So and we will see an increase in consumer prices, and from that we will have high inflation and reduction in consumer spending. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian informasi di segmen Lensa Dunia Sahabat KTV. Usai jeda, sejumlah berita olahraga akan disampaikan Oscar Haris dalam Lensa Arena. Di antaranya, Barcelona libas rivalnya Athletic Bilbao dengan 4 gol tanpa balas. Sementara dari lanjutan Liga Italia, AS Roma berhasil meraih tambahan 3 poin usai menang tipis atas Belgia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Caca Miko udah tahu belum kalau sekarang ada detektif perselingkuhan loh? Dan siapa sangka di balik kostum kerennya, Kameam ternyata sarjana hukum. Hanya di Caca Marica di RTV Makin Cakep. Selasa 8 Maret pukul 11 malam di RTV Makin Cakep. Gimana jadinya kalau ada motor jalan di atas air? Makin cakep. Hobinya suka membuat topeng wajah. Mau lihat keunikan lainnya? Saksikan serba unik di RTV Makin Cakep. Waktunya memasuki bulan Maret yang seru banget. Banyak aksi heroik dari para pembela kebenaran. Mengungsi di lokasi terdekat atau bahkan memilih untuk mengungsi di depan rumahnya yang terkena gempa ini juga belum tersentuh ataupun belum diketahui kondisi kesehatannya. Mereka bahkan yang membutuhkan bantuan logistik pun harus mendatangi posko utama untuk menerima bantuan logistik. Adapun beberapa relawan yang juga menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh petugas ini cukup membantu. Namun begitupun untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh pengungsi ini kelihatannya belum begitu maksimal, Ebony. Baik, Wanasari, apa yang menyebabkan bantuan medis ini belum merata? Apakah karena medan dari lokasi-lokasi pengungsian memang sulit untuk dijangkau? Iya, sesungguhnya medan ataupun lokasi di masing-masing daerah ini bisa dijangkau dengan kendaraan ataupun sepeda motor. Tetapi lagi-lagi jumlah pengungsi dengan jumlah petugas medis ini tidak sebanding, sehingga ini menjadi kendala bagi tim medis untuk melakukan pemeriksaan di masing-masing posko yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, bila ada warga atau pengungsi yang mengalami gangguan ataupun mengeluhkan berbagai penyakit, maka diminta untuk mendatangi posko-posko utama yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, untuk di Kabupaten Pasaman, posko utamanya terletak di kantor Camat Tigo Nagari. Sementara untuk di Kabupaten Pasaman Barat, posko utama diletakkan ataupun dibangun di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Ebony. Baik, terima kasih Wanasari atas informasi Anda langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi kota wisata kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Sandiaga menilai kuliner sebagai ekonomi kreatif unggulan di Kabupaten Belitung.
Dengan disambut oleh jajaran pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta Forkopimda Bangka Belitung, kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bermaksud untuk memantau peningkatan pariwisata ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Melalui workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia yang merupakan rangkaian program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia tahun 2022. Sandiaga melihat ada sektor kuliner yang bisa berkembang meski di masa pandemi. Dari program penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia telah disepakati bersama bahwa subsektor kuliner sebagai subsektor ekonomi kreatif unggulan di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, Pak Gubernur diberi ada 68 juta wisata se-provinsi Bogor, dan untuk Kabupaten Belitung, Pak Bupati dan Wakil Bupati ditargetkan untuk bisa mendaftarkan sebanyak-banyaknya, sehingga desa wisata Kusipo, desa wisata Terong, dan juga usaha secara nasional bisa menghargai dalam beberapa kategori yang diperlombakan. Jumlah unit pangan skala usaha kecil di Bangka Belitung sebanyak 62,3% dan usaha menengah 29,2%. Dengan rekam jejak tersebut, subsektor kuliner diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak bagi subsektor ekonomi kreatif lainnya di Kabupaten Belitung. Dari Belitung, Bangka Belitung, Fendi Primandana, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah perajin tahu tempe, kini pedagang sapi atau pedagang daging sapi tahun jadi bajuku bisa tampak selalu. Seorang mama terekam CCTV mencuri tas berisi uang belasan juta rupiah di toko kue di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku beraksi siang hari saat korban tertidur toko kue kering tersebut, dan korban kehilangan uang tunai senilai 35 juta rupiah dan 4 unit telepon genggam. Muhammad Subedri Arifni melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan jadi sasaran aksi kejahatan bermodus pecah kaca di Tangerang, Banten. Akibatnya buku tabungan dan 38 BPKB senilai 600 juta rupiah raib di bawah pencuri. Inilah sebuah mobil yang jadi sasaran kejahatan modus pecah kaca di Jalan Raden Fatah, Kota Tangerang, Banten, Minggu siang. Saat kejadian, pemilik mobil dan istrinya tengah menyantap makanan di sebuah warung bakso. Namun tak berselang lama kaca pintu tengah mobil dibobol. Akibatnya sejumlah buku tabungan dan dokumen penting senilai 600 juta rupiah berhasil digondol pencuri. Pas pecah baru sadar di situ ada tas isinya BPKB. Nggak ada udah. Berapa banyak bang BPKB? Ada sekitar 38 unit. Beberapa warga yang berada di tempat kejadian sempat melihat dua pelaku berboncengan sepeda motor mondar-mandir mengintai mobil incarannya. Usai kejadian, korban langsung melaporkannya ke petugas Polsek Ciledug. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Berupaya berkelit, dua pengedar sabu-sabu membuang 13 bungkus serbuk sabu-sabu ke dalam parit pada operasi penangkapan oleh petugas reserse kriminal Polsek Tanjung Balai Utara. Keduanya ditangkap saat akan bertransaksi jual beli narkoba.